kami di Karangposili tentang bagaimana sistem penjualan setiap toko di sana. Yang pertama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Yokin. Saya Firdaus Jaya. Saya Felicia Wijaya. Saya Sendirian. Bila hasil interview kami. Apa yang kami kunjungi di Karangposili adalah toko dunia tas. Barang yang diimpor dari Batam. Tas-tas yang diimpornya itu melalui dari Batam. Penjualan barang dicatat secara manual dan tidak menggunakan sistem komputer. Tetapi jika mau menggunakan online, maka pemiliknya menggunakan grup BBM sebagai proses penjualannya. Pemilik tidak memantau setiap hari, tetapi pemilik akan datang setiap hari di dalam waktu yang tidak menentu seperti siang ataupun sore. Barang yang lama tetap dipajang dan apabila barang yang baru datang maka akan dipajang juga, tetapi barang lama juga tetap dipajang dan tidak mengurangi harganya. Jika ada kerusakan barang dari toko dari Batam tersebut maka akan dikembalikan. Jam buka toko tersebut adalah bukanya pada jam 9 dan tutup pada jam 8. Kedua kami datangi itu adalah toko Pinglove. Di sini dia punya sistem penjualannya sudah terstruktur karena setiap pembeli yang datang langsung terinput harganya dan jumlah yang barang otomatis langsung terkurangkan. Jadi pegawai hanya tugasnya untuk menjadi kasir dan memantau pembelinya. Setelah itu mereka tidak ada pergantian jam kerja. Barang-barang yang didatangkan itu dari luar seperti Jakarta dan Malaysia, dan apabila ada penggantian harga otomatis langsung pemilik toko yang datang untuk merubah harganya sehingga tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Barang yang lama itu langsung didiskon dan dipajang. Sistemnya sendiri itu belum online karena pemilik toko itu harus setiap hari datang untuk memantau keadaan barangnya, dan apabila stok barangnya sudah habis itu akan dipesan sendiri oleh pemilik toko, jadi pegawai tidak ada ikut campur tangan. Dan apabila barang ada yang rusak itu langsung diretur ke tempat dia beli, jadi akan mempermudah prosesnya. Selanjutnya yang kami datangi yaitu Joyful Bakery. Yang pertama itu pusatnya terletak di Jalan Sulawesi, tetapi setiap karyawan yang datang harus absen di Sulawesi kemudian ke tempat lokasinya. Yang kedua itu setiap pengirimannya yang tercatat itu secara online dan bosnya akan menerimanya di tempat tersebut. Yang ketiga itu tempat pembuatan rotinya itu selalu dibuat di Jalan Sulawesi, lalu dikirim ke tempat lokasi penjualan. Setelah itu roti yang tersisa akan dipilah-pilah lalu akan diseleksi, jika masih bisa terpakai akan dijadikan sebagai roti kering. Pembayaran kartu aktif secara online. Kemudian karyawannya sekitar 60 orang. Setiap lokasi itu biasanya 2-3 orang yang menjaga. Yang kami kunjungi adalah toko Bintang Jaya. Pemilik toko memiliki basic di bidang bagian HP, sehingga dia membuka tokonya di Karangposili pada awal 2010. Selama dia membuka tokonya tidak ada kendala yang terjadi. Barang yang masuk ke tokonya itu berasal dari Jakarta atau dari Indonesia, memiliki karyawan itu sebanyak 2-3 orang. Bagian kasir yang jaga itu sama pemilik toko. Kemudian selama pemilik toko tidak ada di toko, dia bisa memantaunya dalam toko tersebut. Mereka tidak berpikir untuk menjual online karena tidak ada tenaga yang membantu. Dan di toko tersebut ada sebuah program stok tapi jarang digunakan. Dan ada harga khusus untuk penjual dan pembeli. Barang yang lama masih akan tetap dipajang dan barang yang rusak akan diretur ke supplier. Dan yang terakhir, barang pembelian yang rusak selama 1 minggu akan diganti. Jadi kelebihan dari setiap semua toko kami kunjungi yang paling menonjol itu Pinglove, karena dia punya sudah terstruktur nih sistemnya. Jadi pemilik toko